Sebelum lanjut videonya, silakan dukung channel kami dengan subscribe, karena dukungan Anda sangat dibutuhkan bagi channel kami. Legenda Sang Kuryang Tangkuban Perahu. Pada dahulu kala, hiduplah seorang wanita cantik yang bernama Dayang Sumbi. Dia merupakan seorang putri raja. Dayang Sumbi memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Sang Kuryang, yang sangat suka pergi berburu. Hampir setiap harinya, Sang Kuryang masuk keluar hutan, atau juga hasilnya pun sangat memuaskan, di mana ia selalu mendapatkan hewan buruan yang lumayan banyak. Selama berburu, Sang Kuryang selalu akan ditemani oleh seekor anjing, titisan dewa yang bernama Tumang, yang tidak lain merupakan suami dari Dayang Sumbi, maupun juga ayah kandung Sang Kuryang. Hanya saja, Dayang Sumbi tidak akan pernah memberitahu Sang Kuryang bahwa ayah kandungnya ialah seekor anjing, karena tidak ingin anaknya merasa malu maupun kecewa. Sang Kuryang hanya tahu bahwa ayah kandungnya telah lama sudah meninggal dunia, serta tidak menyadari bahwa anjing yang selalu menemaninya merupakan ayah kandungnya. Kemanapun Sang Kuryang pergi, pasti selalu diikuti oleh Tumang yang selalu menjaganya dan menemaninya. Tumang juga selalu membantu Sang Kuryang menangkap hewan buruan itu. Pada suatu hari, seperti biasa, Sang Kuryang mengajak Tumang untuk berburu di hutan. Dengan kemampuan memanah yang sangat baik, Sang Kuryang akan membidik burung dan lalu menembaknya. Burung itu pun juga terjatuh, namun ketika Sang Kuryang memerintah Tumang untuk saat mengambil burung hasil buruan tersebut, sang anjing tersebut tidak patuh. Lantas Sang Kuryang pun murka, maupun juga memukul Tumang hingga mati dengan sebatang kayu yang besar, lantaran sangat kesal karena tidak akan menuruti perintah dari Sang Kuryang. Setelah Tumang mati, Sang Kuryang lantas membelah bahu Tumang, mengambil hatinya untuk dibawa pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, seperti biasa, Sang Kuryang akan memberikan hasil buruan kepada Dayang Sumbi untuk dapat dimasak, termasuk memberikan hati milik anjing kesayangannya yang sudah mati dibunuh Sang Kuryang, yakni Tumang. Setelah makan hidangan hasil buruan tadi, Dayang Sumbi ingin mencari-cari Tumang dengan maksud untuk dapat memberi makan anjing kesayangan anaknya yang juga sekaligus suaminya tersebut. Seluruh rumah maupun juga halaman sudah diperiksa semua, namun Dayang Sumbi tidak juga menemukan seekor Tumang. Lantas Dayang Sumbi pun dapat bertanya kepada Sang Kuryang yang dimana keberadaan Tumang. Dengan entengnya perkataan Sang Kuryang berkata bahwa Tumang sudah ia bunuh karena tidak patuh menuruti perintahnya, dan Sang Kuryang pun mengatakan dengan entengnya masakan yang mereka makan merupakan bagian daging Tumang. Bak mendengar halilintar di siang bolong, Dayang Sumbi pun murka dan juga memukul kepala Sang Kuryang dengan sendok nasi atau juga mengusirnya dari rumah. Keputusan Dayang Sumbi yang telah mengusir Sang Kuryang tersebut membawa rasa penyesalan yang sangat dalam, sehingga yang pada akhirnya Dayang Sumbi telah memutuskan untuk pergi bersemedi selama berbulan-bulan lamanya. Dewa lantas memberikan suatu karunia kepada Dayang Sumbi, yakni yang selalu awet muda dan tidak pernah akan menjadi tua, serta kecantikan yang selalu abadi. Setelah diusir oleh ibunya, Sang Kuryang lalu akhirnya pergi, dapat mengembara tanpa tujuan. Perjalanan yang Sang Kuryang tempuh tidak akan menentu. Ia pun berkali-kali singgah atau juga berburu dengan banyak orang-orang sakti. Selama bertahun-tahun hingga tidak terasa Sang Kuryang tumbuh besar, menjadi pria yang gagah, tampan atau juga berilmu tinggi. Pada suatu ketika, Sang Kuryang pun akan kembali ke desa tempat tinggalnya. Dahulu lalu ia merasa sangat terkejut dengan perubahan desa yang pada dulunya menjadi rumah sewaktu masa kecilnya. Karena itulah Sang Kuryang tidak mengenali lagi orang di desanya, termasuk Dayang Sumbi tersebut. Singkat cerita, Sang Kuryang yang pada akhirnya bertemu dengan ibunya, namun karena wajah Dayang Sumbi sudah berubah pesat menjadi sangat cantik. Setelah mendapatkan karunia dewa menyebabkan Sang Kuryang tidak akan mengenali lagi wajah ibunya. Begitu juga Dayang Sumbi
juga tidak mengenali siapa lagi Sang Kuryang. Keduanya sering bertemu dan lalu akhirnya saling jatuh cinta. Sang Kuryang begitu sangat terpesona dengan kecantikan Dayang Sumbi dan hendak segera melamarnya. Pada awalnya Dayang Sumbi menerima lamaran Sang Kuryang, namun tiba pada satu hari sewaktu-waktu mereka sedang memadu kasih. Tanpa sengaja ikatan kepala Sang Kuryang terlepas. Dayang Sumbi ingin bermaksud merapiskan kembali ikatan kepala Sang Kuryang, namun Dayang Sumbi pada akhirnya terkejut melihat luka-luka pada kepala Sang Kuryang. Ia pun menanyakan asal mula bekas luka tersebut kepada Sang Kuryang, dan setelah mendengar ucapan Sang Kuryang yang dimana menyebutkan bahwa luka tersebut disebabkan oleh pukulan ibunya sewaktu masih kecil dulu karena telah membunuh seekor anjing kesayangannya, maka semakin yakinlah Dayang Sumbi bahwa kekasihnya tersebut tak lain merupakan seorang anak kandungnya yang sudah lama sekali menghilang. Dayang Sumbi selalu kemudian menjelaskan kepada Sang Kuryang bahwa mereka ialah ibu dan anak yang sudah lama sekali terpisah. Namun Sang Kuryang tidak begitu mempercayai ucapan Dayang Sumbi lantaran wajah Dayang Sumbi sama muda dengan sama dirinya. Sang Kuryang beralasan wajah ibunya saat ini pastinya sudah tua dan ia tidak akan mempercayai ucapan Dayang Sumbi sama sekali. Sang Kuryang terus mendesak Dayang Sumbi untuk dapat segera menikah, namun selalu saja mendapat penolakan. Ibu mana sih yang mau menikah dengan anak kandung sendiri? Demikianlah hal yang dipikir Dayang Sumbi terus berkali-kali. Dayang Sumbi bersikeras menolak lamaran Sang Kuryang atau juga mencoba menghindar untuk tidak bertemu dengan anaknya lagi. Karena bosan diteror terus-menerus oleh Sang Kuryang, Dayang Sumbi lalu akhirnya mau menerima lamaran asalkan syaratnya Sang Kuryang mampu memenuhi dua syarat yang telah diajukannya. Karena Dayang Sumbi memang tidak ingin berniat menikah dengan Sang Kuryang, dibuatkanlah syarat yang sangat begitu berat dengan maksud supaya Sang Kuryang tidak akan bisa sanggup memenuhinya, dan lalu akhirnya bisa membatalkan pernikahannya dengan Sang Kuryang. Syarat pertama yakni Dayang Sumbi meminta Sang Kuryang untuk dapat membendung Sungai Citarum untuk dapat dijadikan danau yang luas, dan syarat kedua meminta dibuatkan kepala yang besar untuk bulan madu mereka pada nantinya. Hanya dalam waktu satu malam saja, karena kesaktiannya Sang Kuryang pun dapat menyanggupi persyaratan yang diajukan Dayang Sumbi tersebut. Pada hari yang ditentukan, Sang Kuryang mulai membendung aliran Sungai Citarum, namun ia tidak sendiri melakukannya, melainkan dibantu oleh bangsa jin. Karena kesaktiannya, Sang Kuryang bisa saja memanggil ratusan jin untuk datang membantunya membendung Sungai Citarum. Dalam waktu yang singkat, Sungai Citarum pada akhirnya berhasil dibendung. Perlahan namun pasti akan terbentuk sebuah danau yang sangat luas. Setelah selesai menyelesaikan syarat pertama, Sang Kuryang lalu kemudian memerintahkan para jin akan mengambil kayu terbaik di hutan untuk dapat dijadikan bahan utama pembuatan kapal besar. Tidak butuh waktu yang lama bagi bangsa jin melakukan apa yang harus diperintahkan Sang Kuryang. Dayang Sumbi yang sejak tadi diam-diam melihat dari kejauhan merasa panik karena pekerjaan Sang Kuryang hampir selesai pada malam itu juga. Dayang Sumbi kembali ke perkampungan membangun dan juga memerintahkan warga untuk dapat memukul halu dan menghidupkan api secara bersama. Sehingga langit menjadi terang. Bangsa jin membantu Sang Kuryang mengira hari sudah terang, lalu sehingga memutuskan untuk ingin menghentikan pekerjaannya dan kembali ke alamnya. Pekerjaan membuat perahu yang hampir selesai itu pun gagal total, dan Sang Kuryang pun murka setelah menyadari Dayang Sumbi lah penipu dirinya dengan sengaja membunyi alu supaya tampak seperti fajar telah terbit. Dengan sangat marah, Sang Kuryang membuang sumbatan yang telah membendung Sungai Citarum ke arah timur menjadi Gunung Manglayang. Sementara itu perahu besar yang ia buat juga ditendang hingga melayang di udara dan juga terjatuh tertelungkup menjadi Gunung Tangkuban Parahu. Tidak hanya itu, sampai di situ Sang Kuryang lalu kemudian mengejar Dayang Sumbi hingga ke Gunung Putri. Di saat itu, ketika hampir terkejar, Dayang Sumbi juga berubah wujud menjadi sekuntum bunga yang indah.
Sementara itu, Sang Kuryang tetap mencari Dayang Sumbi hingga kawasan ujung Breu. Di sana, Sang Kuryang juga tersesat dan masuk ke alam goib lain. Demikianlah artikel tentang cerita Sang Kuryang. Asal-usul dan cerita singkat Taman Perahu dari